Gigs, pernahkah kalian ngebayangin lagi jalan-jalan di pelabuhan, kerajaan damai, tenang, matahari bersinar, air laut bergelombang, tentram di tepi pantai. Dari cakrawala perlahan-lahan muncul beberapa kapal. Kapal-kapal itu berlayar pelan, ngikutin arus laut. Karena hari itu siang hari, maka seluruhnya bergerak menuju pelabuhan. Tapi ketika kapal-kapal itu mendekat, ada sesuatu yang aneh. Para awak kapal nggak dalam keadaan sehat. Wajah mereka terlihat pucat. Di tangan dan kaki mereka ada benjolan, nanah, bisul, warnanya hitam dan busuk. Semuanya terlihat lemas tak berdaya. Ada yang duduk di geladak kapal, ada yang nyenderan di pagar pembatas, ada yang ngerangkak di tangga menuju anjungan. Gak ada satupun yang sehat walafiat. Perlahan-lahan pelabuhan mulai dipenuhi sama orang-orang pantai yang juga kepo. Dan seseorang muncul dari dalam dek, kapten kapal. Dia minta izin buat mendarat di dermaga. Tapi permintaan itu tidak dipenuhi. Orang-orang ricuh karena takutnya tuh mereka semua terkena kutukan. Wali kota pun dipanggil. Dia juga tidak mengizinkan kapal-kapal itu buat berlabuh. Tapi telat. Jangkar udah terkait. Papan kapal udah diturunin. Para awak kapal yang sakit-sakitan melangkahkan kaki di atas dermaga. Sebuah dermaga di pelabuhan Messina di Pulau Sisilia, Italia. Maka dengan ini menyebarlah penyakit hitam yang akan menghancurkan Eropa. Pelabuhan Messina ini menjadi titik awalnya. Ini dia kisah penyakit hitam atau Black Death. Latar belakang. Berbicara tentang pandemi, menurut kalian gigs, apa pandemi yang paling mematikan yang pernah dihadapi penduduk bumi? Apakah COVID-19? Menurut data dari gavi.org, pandemi ini memakan korban jiwa 5 hingga 17 juta orang. Bagaimana dengan Spanish flu yang terjadi tahun 1918? Menurut data yang sama, pandemi ini memakan korban jiwa 50 hingga 100 juta orang. Atau mungkin wabah Justinian, wabah yang terjadi ketika Emperor Justinian memerintah Roma. Pandemi ini ternyata memakan korban jiwa 30 sampai dengan 50 juta orang. Di sini aku sebenarnya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan jumlah korban dari setiap pandemi, karena bagaimanapun juga semua ini adalah tragedi. Tapi di sini aku ingin menunjukkan sebesar apa skala yang ditimbulkan oleh Black Death ini. Karena berapakah jumlah korban yang dihasilkan dari wabah Black Death yang terjadi tahun 1334 sampai dengan 1353? 75 sampai dengan 200 juta orang worldwide. Banyak banget. Emang luar biasa skala dari pandemi Black Death ini. Di Eropa sendiri aja diduga estimasi jumlah korban jiwa adalah 25 sampai dengan 50 juta orang. Wabah ini berhasil memberangus 2/3 dari penduduk Eropa. Oke, sebelum kita melanjutkan kisah kapal Sicily di awal tadi, aku mau ngejelasin apa sih penyebab wabah Black Death ini. Jadi wabah Black Death ini adalah penyakit pes. Sesimpel itu. Tapi semuanya tidak simpel pada abad pertengahan karena pengetahuan medis terbatas pada zaman itu, of course. Maka banyak yang ngira bahwa penyakit pes ini adalah kutukan dari Tuhan dan menghukum para orang yang menganut ajaran sesat. Dan siapa yang kena hukum dengan opini seperti ini? Yap, orang-orang Yahudi. Ribuan dari mereka dibantai tahun 1348 dan 1349 dan banyak lainnya terpaksa melarikan diri ke Eropa Timur yang lebih lowong penduduknya. Selain itu, ada gabungan orang-orang kelas atas yang berusaha untuk menghukum diri dengan cara mencambuki diri sendiri. Cambuknya adalah kulit tebal yang disertai dengan potongan logam-logam tajam. Sebenarnya maksud dari ritual ini adalah penebusan dosa, berharap Black Death bakalan cepat selesai. Ketika ritual-ritual ini selesai dijalankan, mereka lalu pindah kota. Namun, Paus yang melihat ritual ini dari Vatikan ngerasa kalau ini tuh tidak benar dan membubarkan pergerakan ini. Oke, kita balik dulu ke penyebab Black Death dulu ya. Penyakit pes ini baru ketahuan biang keladinya di akhir abad ke-19 oleh ahli biologi Prancis bernama Alexander Yersin. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus Yersinia pestis.
Bakteri ini berpindah antara host melalui udara, juga melalui kutu yang tinggal di binatang pengerat. Jadi kita tahu kenapa penyakit pes ini mudah menyebar, terutama pada zaman pertengahan. Karena memang tingkat higienitas di zaman itu sangat buruk sekali. Mari kita ambil contoh kapal yang mendarat di pelabuhan Messina di awal kisah tadi. Di abad pertengahan, tingkat kehigienisan kapal itu tuh buruk sekali. Di gudang-gudang kapal misalnya, banyak sudut-sudut gelap di mana tikus bisa berkembang biak dengan nyaman dan bakalan menjadi biang dari Yersinia pestis. Maka awak-awak kapal itu sama sekali tidak ada yang tidak terjangkit penyakit pes. Sekarang, apa sih gejala dari penyakit Black Death? Awalnya, orang yang terkena penyakit ini akan merasa pusing dan kemudian demam dan juga batuk. Lalu, pada bagian-bagian kelenjar getah bening di dalam tubuh akan mulai membentuk tonjolan atau bengkakan. Biasanya di bagian, selangkangan atau di bawah ketiak. Pembengkakan ini akan semakin besar dan besar hingga saatnya pecah. Hingga darah dan nanah pun keluar, meninggalkan noda hitam membusuk. Kemudian demam, diare, dan nyeri akan semakin memburuk dan akhirnya kematian. Penyakit pes adalah penyakit yang menyerang kelenjar getah bening. Kalau nggak cepat diatasi, maka akan semakin memburuk dan menyerang sistem darah dan juga paru-paru. Terus, gimana cara para dokter akhirnya mengobati penyakit pes ini? Dengar baik-baik ya. Dengan cara menusuk-nusuk bisul dan bengkakan sehingga darah yang terkumpul pecah dan keluar dari tubuh pasien. Ini sama sekali tidak higienis dan malah bikin yang sakit makin sakit. Selain itu juga, sekali lagi, karena ilmu pengetahuan itu belum berkembang, mereka membakar bau-bauan herbal dan rempah-rempah, berharap mengusir bakteri di udara. Atau bahkan mereka bakalan mandi dengan air mawar dan cuka. Kita yang hidup di zaman sekarang tentu aja meremehkan skill dokter-dokter ini, tapi bisa dibayangin betapa paniknya orang-orang yang hidup di zaman itu. Pasti mereka ya ngikutin aja apa kata dokter. Dan efek Black Death ini tuh cepat banget. Menurut penulis Italia Giovanni Boccaccio, bisa aja orang terlihat sehat ketika tidur malam tapi akan meninggal di pagi harinya. Dan penyakit ini tidak hanya menyerang orang, manusia, tidak. Penyakit ini juga menyerang ternak seperti kambing, sapi, babi, dan bahkan ayam. Orang-orang di kota pada zaman itu kemudian kabur ke desa, melarikan diri ke desa, karena mereka berharap untuk tinggal di wilayah dengan populasi manusia yang lebih sedikit. Tapi ternyata bertemu dengan ternak-ternak yang terjangkit penyakit ini. Jadi ya sama aja. Oke, kita udah ngomongin ya betapa ganasnya penyakit ini. Sekarang aku mau kasih satu fun fact dulu sebelum lanjut. Guys, kalian tahu plague doctor kan yang biasa meriksa pasien Black Plague? Iya, kayak di ilustrasi ini. Bisa dilihat dia memakai jubah panjang, topi, dan trademarknya, ciri khasnya adalah paruh gagak di hidung. Sebenarnya apa sih fungsi dari topeng itu? Apa fungsinya paruh gagak itu? Buat nakut-nakutin kah? Tentu aja tidak. Paruh gagak itu ada isinya. Biasanya adalah obat-obatan herbal seperti lavender dan peppermint atau rempah-rempah seperti cengkeh dan mur. Barang-barang ini dipercaya bisa menangkal udara jahat yang bakal menulari si plague doctor. Sama nih, untuk jubah mereka, jubah kulit panjang, fungsinya selain menangkal udara jahat, juga menangkal penyebaran melalui sentuhan. Dan tugas dari plague doctor gak cuma berusaha menyembuhkan pasien, tapi mereka juga diminta untuk mendengarkan last will atau permintaan terakhir pasien yang sudah dipastikan tidak bisa diselamatkan lagi. Itulah gigs kenapa gambaran plague doctor sangat populer di kisah-kisah fiksi dan film-film tentang bencana dan penyakit karena mereka sangat dekat dengan kematian, juga sebagai simbol horor jadinya. Asal-usul. Oke gigs, kita udah ngomong panjang lebar tentang latar belakang penyakit pes ini. Sekarang kita kembali ke awal cerita ya. Masih ingat dengan para pelaut yang muncul di pelabuhan Messina, Pulau Sisilia? Sebenarnya mereka adalah para pedagang Genoa. Mereka tiba di Messina pada Oktober 1347. Ada alasan kenapa para pedagang-pedagang ini tiba dalam keadaan sakit-sakitan.
Mereka datang dari sebuah tempat di Laut Hitam yang jadi pusat perdagangan sekaligus penghubung dunia Eropa dan Asia. Tempat itu adalah kota pelabuhan Kava yang terletak di peninsula Crimea. Dan tempat itu pada tahun 1346 sampai dengan 1347 lagi dikepung sama pasukan Mongol Golden Horde. Pemimpin Mongol, Janibek, kesel karena pasukannya terkena penyakit misterius dan meninggal sia-sia. Maka daripada tidak berguna, dia melempar mayat-mayat yang sudah terinfeksi melewati kota Kava. Kacau ya nih pemimpin. Tapi hasilnya bikin semua warga Kava terinfeksi penyakit Black Death. Yes, Kava adalah tempat pertama di Eropa di mana wabah Black Death dicatat dan dikonfirmasi. Para pelaut Genoa yang ada di Kava pun ikut terinfeksi. Dan mereka nggak tinggal diam di situ, mereka pergi ke beberapa tempat. Selain Sisilia, kota lainnya adalah Konstantinopel. Penyakit itu tiba di musim panas di Konstantinopel pada tahun 1347. Orang-orang panik dan angka kematian tinggi. Bahkan, anak dari Kaisar Bizantin saat itu yang berusia 13 tahun, Andronikos Kantakozenos, ikut terkena penyakit dan meninggal. Kembali ke Sisilia, dari daratan Italia, penyakit ini menyebar ke berbagai tempat di Eropa, mulai dari Prancis, Spanyol, Portugal, dan Inggris sampai Juni 1948. Lalu nyebar ke timur, ke arah Jerman, Norwegia, dan negara-negara Skandinavia 2 tahun setelahnya. Akhirnya tiba di Moskow, Rusia pada tahun 1352. Beberapa bangsawan dari Eropa yang tewas, misalnya adalah Eleanor, istri dari Peter IV of Aragon, lalu ada Raja Alfonso yang ke-6 dari Castile, lalu Joan, anak dari Raja Inggris Edward yang ketiga. Tokoh-tokoh agama juga meregang nyawa, misalnya 2 Archbishop atau Pastor Agung dari Canterbury, dan Dewan Paus di Avignon, berkurang seperempat populasi. Menurut beberapa sejarawan seperti Ole Benedicto dan Philip de Lader, memperkirakan 50-60% kematian terjadi di Eropa akibat wabah Black Death, dengan angka kematian di atas 20 juta orang. Banyak banget ya. Selain itu, penyakit ini juga nyebar ke dataran Afrika. Dari Konstantinopel, Black Death dibawa oleh kapal budak menuju Alexandria, Mesir. Dan pada musim panas 1348, sudah tiba di Kairo, Mesir, yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Mamluk. Sultan Mamluk yang masih berusia 12 tahun, Al-Nasir Hasan, pergi menyelamatkan diri setelah 600.000 penduduk Mamluk meninggal terkena penyakit. Kurang lebih 40% dari populasi Mesir harus peregang nyawa akibat wabah ini. Lalu penyakit itu pun menyebar ke barat, ke arah Tunisia, di mana mereka sedang diinvasi oleh pasukan Maroko. Maka tanpa terkecuali, kedua penduduk daerah ini pun dihinggapi oleh wabah Black Death pada April 1348. Di area timur, di mana kota-kota pantai Laut Mediterania seperti Gaza, Damaskus, Aleppo, Askalon itu terjangkit penyakit ini pada tahun 1347. Semua daerah di Syria, Lebanon, Israel, Palestina terjangkit wabah penyakit dalam waktu setahun berikutnya. Dan tidak berhenti hanya di pantai barat, wabah penyakit pun menyebar ke negara-negara muslim seperti Saudi Arabia, Irak, dan Yemen. Mekah tercatat terkena wabah pada tahun 1348 dikarenakan Sultan Yemen Al-Mujahid Ali yang pulang dari Mesir dan membawa penyakit itu bersama dirinya di tahun 1351. Lalu kota-kota Baghdad dan Mosul di Irak mencatat penyakit itu di tahun 1349. Kita udah mencatat banyak kota di mana wabah penyakit ini menyebar ke berbagai tempat dan of course menimbulkan banyak korban. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Dari mana sih sebenarnya penyakit ini berasal dan bagaimana bisa tiba-tiba menimbulkan outbreak yang sangat luas begitu aja? Sebenarnya sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti. Cuma karena berasal dari timur, semua orang menuding Cina sebagai biang kerok tempat pandemi berasal. Tapi uniknya, Cina dikenal dalam sejarah sebagai pencatat yang ulung, dan mereka tidak mencatat adanya wabah pandemi yang memasuki daerah mereka pada abad ke-14. Menurut George D. Sussman, catatan pertama tentang wabah Black Death di China adalah tahun 1640. Lalu menurut Charles Creighton, pandemi yang tercatat di abad ke-14 hanyalah wabah tipes biasa. Itu artinya wabah Black Death yang masuk ke Cina adalah yang berasal dari Eropa, jauh setelah gelombang yang pertama. Dan ini membuat orang-orang sangsi bahwa China adalah penyebab asal mula pandemi berasal.
di tahun 1340-an. Populasi China pada waktu itu memang menyusut 15 sampai dengan 30%. Namun perlu diingat bahwa China saat itu sedang berada di bawah kekuasaan Mongol. Jadi mungkin data itu sedikit bias dengan kematian akibat kelaparan dan peperangan. Seorang sejarawan dari Norwegia, Ole Benedicto, berpendapat karena asal mula pecahnya wabah adalah dari kava, maka wabah bisa diduga berasal dari tepi pantai Laut Kaspian. Namun belum ada bukti tetap yang menguatkan pernyataan ini. Terus gimana dengan jalur sutra, sebuah jalur perdagangan yang menjadi penghubung antara Asia dengan Eropa? Apakah wabah ini bisa ditelusuri keasliannya dari jalur ini? Sayangnya lagi-lagi enggak, gigs, malah sebaliknya. Akibat munculnya wabah Black Death, jalur sutra terganggu dan para pedagang tidak bisa memanfaatkan jalur ini untuk memasarkan barang mereka. Sejauh ini belum ada bukti pasti bahwa jalur sutra lah penyebab dari pandemi ini. Ada sebuah tempat di Kyrgyzstan di dekat danau Issyk-Kul, di mana di tempat itu ada makam yang diduga berhubungan langsung dengan wabah pandemi. Uniknya setelah tes DNA, memang ditemukan bakteri Yersinia pestis di sana. Uniknya lagi, tahun kematian dari korban adalah 1338-1339, terjadi sebelum pandemi di Eropa. Jadi apakah ini adalah tempat asal mula wabah Black Death? Belum bisa dipastikan juga, gigs. Menurut sejarawan John Norris, memang ada pandemi di Issyk-Kul dan juga transmisi dari tikus menuju manusia, tapi tidak dalam skala besar. Intinya dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah wabah Black Death berasal dari sini. Dampak-dampak wabah Black Death. Ada banyak dampak dari pandemi Black Death ini. Kita bahas satu persatu ya. Pertama dari dampak ekonomi. Wabah ini jelas mengacaukan ekonomi dunia. Masih jelas di ingatan kita gimana pandemi COVID-19 benar-benar ngancurin perekonomian dunia di tahun 2020-an. Efek domino sih sampai sekarang. Seluruh dunia menghentikan diri dari kegiatan perdagangan dan ekonomi. Begitu pula dengan wabah Black Death. Seperti yang udah disinggung tadi, jalur sutra terganggu karena para pedagang enggan melintasi jalur yang terkena penyakit. Pelabuhan-pelabuhan menutup diri, kastil-kastil kota nutup pintunya. Selain itu yang paling terdampak dari wabah ini tentu adalah orang yang kurang mampu karena mereka tidak punya uang untuk berobat. Juga hidup dengan sistem higienis yang buruk. Namun ini juga jadi rantai masalah bagi orang-orang borjuis karena orang-orang yang kurang mampu ini adalah pekerja-pekerja di tempat usaha orang-orang borjuis. Akibatnya para tuan tanah terpaksa naikin gaji akibat tidak tersedianya buruh untuk bekerja di lahan pertanian atau perkebunan mereka dengan harapan ada kelas menengah atau atas yang mau kerja di tempat mereka. Ini tentu bikin penghasilan pun menurun. Dan ini berlanjut lagi menjadi masalah karena tentu aja pajak menurun dan pendapatan kota atau negara juga mengalami penurunan. Maka, dampak yang ditimbulkan oleh wabah Black Death di bidang ekonomi ini luar biasa. Dia benar-benar menghancurkan pendapatan dan pajak. Dan salah satu yang paling masif adalah bahwa Mongol Empire, kekaisaran terbesar saat itu, menyatakan bahwa Black Death adalah salah satu dari penyebab kemundurannya. Lanjut ke dampak kedua. Dampak kedua adalah lingkungan. Sama seperti COVID-19, wabah ini sebenarnya berdampak baik secara keseluruhan bagi bumi. Jika dulu pada saat COVID-19 emisi karbon bumi mengalami pengurangan karena aktivitas membakar fosil berhenti, hal ini mirip-mirip terjadi nih di wabah Black Death. Menurut peneliti Thomas Van Hoof dari Utrecht University, bumi mengalami pendinginan. Emisi karbon dari lahan-lahan pertanian berkurang dan reforestasi terjadi. Bahkan ini bisa mengarah pada Ice Age cilik. Jadi sebenarnya pandemi ini berdampak baik bagi lingkungan. Dampak selanjutnya, dampak sosial dan agama. Seperti yang sudah disinggung di awal, beberapa orang menganggap bahwa wabah ini merupakan hukuman dari Tuhan. Jadi mereka melakukan berbagai cara untuk menebus dosa, seperti mengejar dan menghukum orang-orang Yahudi, atau ritual mencambuk diri di awal tadi aku jelasin. Tapi beberapa orang sadar bahwa mungkin aja ini bukan hukuman dari Tuhan. Terlebih beberapa dari pendeta dan orang suci pun ikut terkena penyakit ini. Apalagi gereja-gereja juga mulai kosong nih dan kekurangan pegawai. Ini membuat orang-orang mulai meninggalkan spiritualitas dan kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian dan beralih kepada hal-hal duniawi. Salah satunya adalah munculnya pergerakan Renaissance di Italia yang dimulai abad ke-14 dan memuncak di abad ke-15 dan 16.
Kita bisa bahas panjang mengenai Renaissance ini, tapi intinya Renaissance adalah sebuah pergerakan dan kebudayaan yang mulai meninggalkan doktrin gereja dan mulai menguatkan diri pada akal pikiran manusia. Ada banyak kasus yang terjadi di era ini, selisih paham antara agama dan teknologi. Yang mau Renaissance dibahas, komen di bawah ya. Ini salah satu era kesukaan aku juga sih. Oke Geeks, segitu aja dampak-dampak yang ditimbulin dari wabah Black Death ini. Untuk topik terakhir, gimana sih pandemi ini berakhir? Yuk, yang bisa tebak jawabannya dikasih piring cantik. Ambilnya di rumah masing-masing ya. Jawabannya adalah pandemi ini sama sekali tidak pernah berakhir. Sama seperti COVID-19 yang kemudian beralih menjadi endemi atau penyakit luar biasa yang kemudian dianggap menjadi penyakit biasa, begitu pula dengan Black Death. Wabah ini masih terus berlangsung di Eropa dan Asia. Gelombang-gelombangnya masih terjadi tahun 1361 sampai 1363, 1369 sampai 1371, 1374 sampai 1375, 1390 dan 1400, bahkan berlanjut menuju abad ke-15 sampai 17. Misalnya, di Perancis terjadi wabah tahun 1628 sampai 1631 dan mereka kehilangan hampir 1 juta orang. Di Spanyol, 1,25 juta orang meninggal akibat pandemi pada abad ke-17. Di tanah Afrika, Kairo dan Algiers berkali-kali terkena outbreak pada tahun 1600 sampai 1700-an. Jadi bisa disimpulkan bahwa Black Death tidak hilang dari permukaan bumi, tetapi hanya dampaknya saja yang berkurang. Well, kita masih mendengar tentang penyakit pes di sekitar kita kan? Jadi begitulah seputar tentang Black Death, pandemi terhebat yang pernah dialami oleh manusia. Kalau ada pandemi lain yang mau dibahas, misalnya wabah flu Spanyol, atau Justinian Plague, atau HIV maybe, komen di bawah ya. Dan seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Dia juga nggak ngizinin kapal-kapal itu buat... Bagaimana dengan Spanish? Salah. Di sini sebenarnya aku nggak mau banding-bandingin jumlah korban tiap pandemi ya, karena bagaimanapun juga semua ini adalah tragedi. Ribuan dari mereka kena bantai di tahun 1300 apa? Oleh ahli biologi Prancis bernama Alexander Yersin.